Memaki jejak waktu, refleksi kehidupan di usia 30-an. Hey, apa kabar? Gimana hari ini? Coba deh, santai sejenak, biarkan pikiranmu melayang seiring malam yang mulai menyelimuti. Malam ini aku mau ngajak kamu merenung bareng. Kita akan nostalgia, ngulik-ngulik masa lalu, dan ngelihat gimana kita sampai di titik ini. Kamu tahu kan usia 30-an itu kayak berada di puncak bukit, di mana kamu bisa melihat perjalanan panjang yang udah kamu lewatin, dan jalur yang masih harus kamu tempuh. Usia 30-an itu momen di mana banyak hal mulai terasa beda. Gak cuma beda secara fisik, kayak kerutan di wajah atau rambut yang mulai beruban, tapi juga beda cara pandang terhadap hidup. Di usia ini kamu mulai berpikir lebih dalam tentang keputusan-keputusan yang kamu ambil. Kayak, apa gua udah di jalan yang benar? Apa ini yang sebenarnya gue pengen? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang bikin kamu merasa berat, tapi juga bikin kamu jadi lebih bijak. Aku mau cerita tentang sebuah pagi yang biasa aja, tapi penuh makna. Bayangin kamu baru aja bangun tidur, duduk di tepi tempat tidur sambil liatin sinar matahari yang pelan-pelan masuk ke kamarmu. Kamu ngelihat bayangan dirimu di cermin, dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar ngeh sama perubahan yang terjadi. Bukan cuma wajahmu yang berubah, tapi juga hatimu, caramu melihat dunia. Usia 20-an mungkin terasa kayak sebuah mimpi. Kamu bebas, gak banyak beban, dan bisa berbuat sesuka hati. Tapi sekarang di usia 30-an, tanggung jawab mulai numpuk. Karier yang harus dipikirin, hubungan yang harus dijaga, dan mungkin anak yang udah mulai nanya-nanya soal hidup. Kadang kamu rindu masa-masa dulu, di mana segalanya terasa lebih sederhana. Tapi hidup gak bisa terus-terusan mundur, kan? Meskipun kamu pengen banget kembali ke masa-masa itu, kamu harus tetap berjalan ke depan. Usia 30-an ini kayak momen di mana kamu mulai serius mikirin langkah-langkahmu. Bukan cuma soal apa yang kamu pengen, tapi juga soal apa yang penting. Apa yang benar-benar bermakna buat kamu. Saat kamu lagi nyeruput kopi pagimu, mungkin ingatan tentang masa lalu mulai muncul. Kamu ingat nggak, waktu kamu masih berusia 20-an, semuanya terasa begitu mungkin? Dunia kayak terbentang luas di depan mata dan kamu siap buat ngejalaninnya. Setiap keputusan yang kamu ambil penuh dengan semangat dan optimisme. Tapi kenyataan gak selalu seindah bayangan, kan? Seiring waktu, kamu mulai sadar bahwa gak semua mimpi bisa tercapai. Ada kegagalan, ada rasa kecewa, dan ada pengorbanan yang harus dilakukan. Mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu yang berharga, entah itu pekerjaan impian, kesempatan besar, atau bahkan seseorang yang kamu sayangi. Usia 30-an seringkali jadi titik balik di mana kamu mulai benar-benar ngerasain realitas hidup. Gak semua yang kamu rencanain berjalan mulus. Kadang kamu harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa mimpi harus ditinggalkan. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang bisa kamu ambil. Kamu mungkin mulai paham bahwa hidup itu gak selalu tentang ngejar mimpi sebesar-besarnya. Ada hal-hal kecil yang juga penting, yang kadang kamu abaikan di masa muda sekarang. Kamu lebih bijak dalam memandang hidup. Kamu belajar untuk nggak terlalu keras pada diri sendiri dan mulai menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tapi gimana dengan perasaan kesepian yang kadang muncul? Di usia 30-an, kamu mungkin merasa lebih sendirian. Teman-teman seumuranmu mulai sibuk dengan urusan masing-masing, keluarga, karier, anak-anak. Kamu mungkin merasa ditinggalin, meski sebenarnya nggak ada yang ninggalin. Kesepian itu kadang datang diam-diam. Kamu bisa ngerasainnya bahkan di tengah keramaian. Tapi di usia ini, kamu juga mulai paham bahwa kesepian gak selalu buruk. Kadang, kesepian justru bikin kamu lebih mengenal diri sendiri, lebih peka sama apa yang kamu butuhin. Kamu belajar untuk menikmati waktu sendirian, buat merenung, dan buat ngelihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kesepian itu jadi semacam teman yang ngajarin kamu banyak hal tentang hidup. Dulu, waktu kamu masih muda, mungkin kamu ngerasa dunia ini luas banget dan penuh dengan kemungkinan. Kamu lulus kuliah, dapat pekerjaan pertama, dan kamu merasa kayak dunia ini bisa kamu genggam. Semua terasa mungkin, semua terasa mudah. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai ngerti bahwa hidup nggak selalu sejalan dengan harapan. Mungkin kamu pernah gagal, mungkin kamu pernah kecewa, tapi semua itu adalah bagian dari proses. Kamu nggak mungkin selalu berhasil, tapi setiap kegagalan mengajarkan sesuatu yang berharga. Saat ini, di usia 30-an, kamu mungkin mulai mikir bahwa nggak semua hal perlu dikejar dengan buru-buru. Kadang, kebahagiaan justru datang dari hal-hal kecil yang dulu nggak pernah kamu perhatiin.
Seiring waktu, kamu belajar untuk lebih sabar, lebih menikmati proses. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan itu bukan cuma soal pencapaian besar, tapi juga soal hal-hal sederhana yang sering kali kita lewatkan. Hari-hari yang penuh cinta, persahabatan yang tulus, momen-momen kecil yang dulu mungkin kamu anggap sepele. Kamu juga mulai belajar untuk lebih menerima dirimu sendiri. Nggak lagi ngerasa harus selalu sempurna, nggak lagi ngerasa harus selalu ngejar standar yang ditetapkan orang lain. Di usia 30-an, kamu mulai paham bahwa kamu punya hak untuk bahagia dengan cara yang kamu pilih sendiri. Hujan yang rintik-rintik di luar jendela bikin kamu ingat malam-malam di mana kamu ngerasa sendirian. Usia di puluhan memang seringkali datang dengan rasa kesepian yang lebih dalam. Teman-temanmu udah mulai punya kehidupan mereka sendiri. Sementara kamu, meski dikelilingi banyak orang, tetap ngerasa ada ruang kosong yang gak mudah diisi. Tapi di balik kesepian itu ada kedewasaan yang mulai tumbuh. Kamu belajar untuk menerima bahwa hidup gak selalu seperti yang kita harapkan. Ada keindahan dalam keterbatasan, ada makna dalam setiap luka yang kita alami. Mungkin dulu kamu ngerasa bahwa kesepian adalah musuh yang harus dilawan. Tapi sekarang, kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kesepian gak selalu berarti kamu sendiri, tapi juga momen di mana kamu bisa lebih mengenal diri sendiri, lebih paham apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup. Kamu mulai menikmati kesendirian sebagai waktu untuk merenung, untuk memikirkan apa yang benar-benar penting. Di usia 30-an, kamu jadi lebih bijak dalam melihat hidup. Kamu gak lagi buru-buru untuk mencapai segala sesuatu, tapi lebih memilih untuk menikmati prosesnya. Usia 30-an juga bikin kamu sadar bahwa gak semua hal perlu dicapai dengan cepat. Mungkin di usia 20-an kamu ngerasa harus buru-buru ngejar mimpi, tapi sekarang kamu mulai paham bahwa proses itu penting. Ada kebahagiaan dalam mencapai tujuan dengan perlahan. Sekarang, kamu lebih memilih untuk menikmati setiap langkah daripada sekadar mengejar hasil akhir. Mungkin kamu lebih sadar bahwa kebahagiaan bukan cuma soal apa yang kamu capai, tapi juga soal apa yang kamu syukuri. Kamu mulai belajar untuk lebih menghargai momen-momen kecil. Ngopi pagi sambil merenung, ngobrol santai sama teman lama, atau sekadar menikmati waktu sendirian di tengah kesibukan. Hal-hal sederhana itu, yang dulu mungkin kamu anggap sepele, sekarang justru terasa begitu berharga. Pagi di usia 30-an gak lagi sama kayak pagi di usia 20-an. Kamu bangun dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar, tapi juga dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dirimu sendiri. Kamu lebih tahu apa yang kamu inginkan, apa yang membuatmu bahagia, dan apa yang perlu kamu lepaskan. Kadang-kadang, melepaskan sesuatu itu penting. Di usia ini, kamu mulai paham bahwa nggak semua hal bisa kamu pegang terus. Ada saatnya kamu harus merelakan, entah itu mimpi, harapan, atau bahkan seseorang. Tapi dengan merelakan, kamu memberi ruang untuk hal-hal baru datang ke dalam hidupmu. Kamu jadi lebih terbuka untuk pengalaman-pengalaman baru, untuk pelajaran-pelajaran baru, dan untuk kebahagiaan yang datang dari arah yang nggak terduga. Jadi, di usia 30-an ini, kamu mungkin gak lagi berlari sekencang dulu, tapi kamu belajar untuk berjalan dengan lebih tenang, dengan lebih bijak. Dan dalam perjalanan itu, kamu menemukan bahwa setiap langkahmu, meskipun pelan, penuh dengan makna. Terima kasih sudah mendengarkan renungan malam ini. Semoga kita semua bisa menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil, dan tetap berjalan dengan hati yang damai.